Ya, smart listener, rezeki dari Allah itu sudah dijamin untuk semua makhluk. Nah, banyak sedikitnya bergantung ikhtiar dan doamu. Buku ini banyak mengobrak-abrik cara berpikir tentang rezeki, sesekali menampar, sesekali mengelus hati. Nah, ini cuplikan ya dari testimoni salah seorang yang sudah membaca buku Rezeki Otak Kiri. Nah, Smart Listener, di sore hari ini tentunya di Senin Inspirasi, saya mempunyai tamu spesial yang tentunya sudah hadir di studio ya. Dan untuk sore hari ini Smart Listeners, kita akan mengupas tuntas ya sebuah buku berjudul Rezeki Otak Kiri. Nah, siapa penulisnya? Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Nah, sore hari ini kita sudah bersama dengan Sarwandi Eka Sarbini, seorang trainer, writer, dan juga seorang entrepreneur. Langsung aja kita kenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Gimana kabarnya nih? Saya manggilnya Sarwandi ya, Pak? Boleh. Ya. Mas atau apa nih? Saya aja. dipanggil Mister Sarwandi, seorang magic Veter. ya, oke. Dan tentu Smart Listeners Nukana juga nih ya yang tadi ya kalau Sarwandi ini seorang magic veter ya, sebenarnya apa nih? Ya, jadi waktu kuliah itu saya sudah mulai membidangi dunia sulap. Oh, Tapi iya. pada saat itu juga saya senang panggung, senang memberi motivasi. Kayaknya pembeda saya dengan motivator yang lain itu ada di sisi magicnya. Jadi ada analogi di setiap sulap yang saya tampilkan di setiap seminar, di setiap training yang saya isi. Biasa ada satu perform khusus yang dimana ini bisa memberikan sentuhan masuk ke logika lebih cepat. Oh gitu. Ya? Lebih gampang diserap, lebih gampang dipahami. Lebih cepat diingat gitu ya. Ya, kalau bahasa dalam dunia public speaking itu analogi. Ya. Oke. Jadi benar-benar ya untuk tamu spesial kita sore hari ini nih banyak profesi ya. Seorang trainer, writer, dan juga entrepreneur, dan ternyata pernah juga menggeluti yang namanya sulap ya, magic ya. Ya, tapi itu cuma hobi doang. Hobi aja. Ya. Nah, sebenarnya sebelum kita lebih banyak lagi nih membahas tentang buku Rezeki Otak Kiri ini ya. Ya. Ini untuk belajar sulap ini awalnya seperti apa nih? Sebenarnya waktu SMP. Secara tidak sengaja atau memang ya tiba-tiba ada sebuah pertunjukan di TV gitu ya, saya lihat kok bagus ya. Nah, coba saya pelajari, bisa. Dan saya tunjukkan itu ke tante, ke keluarga, ke orang rumah. Dia bilang, "Wih, kok bisa ya?" Bagaimana caranya? Belajar dari mana? Ternyata itu yang saya suka. Pertanyaan orang yang penasaran itu ternyata ada unsur pemasarannya juga. Dan itu saya kaitkan dengan profesi pertama saya. Waktu kelas 4 SD, orang tua saya itu mendukung saya untuk juga berbisnis. Jadi saya sudah mulai dagang. Ternyata memang unsur penasaran itu membuat ada daya tarik pemasaran. Jadi N dan M, penasaran identik dengan pemasaran. Penasaran dan pemasaran. Iya gitu. Jadi situ sebenarnya. Nah, saya membuat orang penasaran gitu ya, dan alhamdulillah disitulah awal mulanya. Oke, jadi ini ada mulai dari magic veter ini ya, kemudian langsung juga merambah ke entrepreneur ya. Ya, benar? betul. Kemudian menjadi seorang trainer dan juga seorang writer. Ya. Betul. Oke, kemudian nih ya, untuk profesi seorang magic veter ya, ini kan tentunya butuh proses juga ya, proses juga. Betul sekali. Betul sekali. Itu bisa cerita nggak sih sedikit? Jadi memang sulap itu ada seni ya. Tapi mohon maaf, saat ini sulap itu kayak mulai redup sebenarnya. Kira-kira apa yang membuat sekarang untuk profesi ini? Ya mungkin karena ada tokoh yang akhirnya tidak menggelutinya lagi. Tapi sebenarnya pada hakikatnya sulap itu dia mirip dengan seni yang lain. Nyanyi, dunia film dan sebagainya. Dan sebenarnya dia seperti green screen. Kami latihan juga loh.
tidak langsung jadi dan tidak langsung bagus perform kami. Pasti kita latihan itu banyak gagalnya juga. Namun yang kami tunjukkan, entah itu lewat Instagram, lewat Reels, entah itu lewat video di YouTube, itu semua yang sudah kami latih. Dan seperti juga film yang dimana itu castingnya, pemain filmnya, dan juga sutradara dan juga kru animatornya itu semua pasti sudah melakukan editing yang luar biasa. Tapi kami itu secara live. Itu langsung ya, langsung tanpa ada sentuhan apa gitu ya. Itu jadi langsung, tidak perlu ya? diedit-edit lagi, langsung gitu perform. Ya misalnya nih, ini kan langsung nih, ini Kalau begitu langsung aja kita lihat ya. contoh ini pulpen ya, kelihatan ya pulpennya ya. Iya. Kalau dijelaskan kan langsung, kalau saya kasih ini langsung muncul dari sini. Jadi sebenarnya ini butuh latihan, tidak langsung bisa langsung hilang gitu ya. tapi muncul lagi kayak gini. Wow. Ini contoh sederhana aja, Contoh tapi saya nggak mau sederhana. tunjukkan sulap yang lain lagi ya. Serius, ini saya tanpa latihan loh, datang. Saya mau bahasnya buku Rezeki Otakiri, tapi disuruh main sulap dulu ya. Udah, ini contohnya aja. Nanti ada segmen tersendiri itu ya. Ya, Sebenarnya saya juga penasaran nih ya untuk mentornya ataupun yang melatih ya. Itu kan pasti ada juga ya. Terima kasih. nah mentor betul. Saya suka dengan kata-kata itu. Jadi sebenarnya itu masuk dalam bab ke-13 buku Rezeki Otakiri. Oke. Jadi saya tadi sudah share ke teman-teman ya tentang pembahasan kita tentang buku keempat saya Rezeki Otakiri. Jadi di bab ke-13 itu saya membahas tentang mentoring. Oke. Apapun profesi kita, baik dunia kerja, usaha, bahkan dalam dunia studi perlu ada mentor. Perlu ada pelatih. Perlu ada yang mengarahkan kita. Perlu ada helikopter view. Apa itu helikopter view? Begini. Semalam saya baru saja pulang sama istri nonton satu film, judulnya itu Way Down. Way Down. Itu menegangkan sekali. Dan ketika saya pulang sama istri, atau sebelum saya ke bioskop itu, istri saya di samping saya nyetir mobil. Dia mencoba meraih satu minuman, ada botol minuman di belakang kursi saya. Dan waktu itu dia berusaha tapi tidak bisa. Dia terus mencoba, tak bisa. Dia bilang, aduh sampai sesak nafas, bilang saya tidak bisa teraih. Istri saya posisinya sebelah kiri dan saya di posisi sebelah kanan. Akhirnya saya melihat kok kayak kesusahan sekali ini istri saya. Nah sebagai suami yang pengertian, yang siaga gitu ya. saya melihat secara helikopter view. Saya langsung melihat istri saya, kenapa Ki? Saya bilang begitu, kenapa sayang? Saya mau ambil air minum. Oh, saya langsung tarik, ini ada sandaran sandaran tangan. Saya angkat sedikit seperti ini. Lalu akhirnya istri saya baru bisa meraihnya. Apa pelajarannya? Ini baru-baru banget nih, masih hangat banget tadi malam nih. Dan ini saya sampaikan di Smart FM ya supaya kita lebih smart ya, lebih smart. Oke, jadi tahu ya caranya seperti apa gitu ya. Artinya kadang kita enggak tahu kesalahan kita sampai orang lain yang melihatnya. Dan yang melihat dan lebih bijak itu adalah mentor kita. Atau keluarga kita, orang yang terdekat kita yang kita berada di circle yang tepat. Ingat, kritikan boleh, tapi kalau kritikan itu datang dari orang yang memahami kita, yang bisa mensupport kita lebih maju. Beda kalau dihina atau dicaci, itu beda dengan kritik. Ya, jadi kita diberikan masukan untuk berubah, dan itulah fungsi daripada mentor. Mentor ya. Oke ya, dalam kehidupan ini memang kita butuh sekali untuk bagaimana tugas dari seorang mentor ya. Karena tanpa mentor hidup jadi mentok. Jadi kelam ya, jadi kelabu gitu ya. Mentok ya, hasilnya mentok terus ini mentok. Istri saya mentok bilang kok nggak bisa dapat nih, posisinya gitu terus. Nah saya pada saat mengetahui masalahnya, saya kasih langsung jalan bisa dapat. Jadi ada solusi yang diberikan. Ada solusi, betul. Baik, saya nyebutnya coach atau apa nih? Certified coach saya tidak mau dulu angkat itu. Certified saya baru BNSP dari
Republik Indonesia negeri kita sebagai trainer. Oke. K4 saya instruktur. Jadi saya memang profesi mentor. Mentor ya. Ya. Baik, kita break dulu ya. Boleh. Saat ya. Siap. Dan Smart Listeners, untuk Anda juga yang ingin bertanya sore hari ini silakan ya. Di channel YouTube Smart FM Makassar kita juga akan mengupas ya ini terkait buku Rezeki Otak Kiri. Saya penasaran banget nih ya. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.